Halo semuanya, balik lagi dalam video pembelajaran ini. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang dengan materi buku pembantu persediaan metode FIFO perpetual pada perusahaan dagang. Jadi ini kita akan menggunakan metode FIFO, first in first out perpetual, di mana inventory recap ini dibuat ketika perusahaan menggunakan pencatatan dengan metode perpetual yang mengasumsikan bahwa barang yang pertama masuk akan menjadi barang yang pertama keluar juga. Sama seperti artinya, yaitu first in, first out. Barang pertama masuk, barang pertama keluar. Jadi, dalam video ini saya akan memberikan contoh dengan mempraktikannya langsung dalam soal yang berkaitan dengan persediaan. Di sini terdapat soal transaksi akuntansi perusahaan dagang untuk PD Subur. Di mana di sini terdapat transaksi yang berkaitan dengan persediaan, yaitu ada faktur penjualan, faktur pembelian, nota kredit, dan nota debit. Nah, seharusnya kan transaksi ini dicatat ke dalam jurnal khusus nih dan buku pembantu utang piutang. Namun, di sini saya akan berfokus pada kartu persediaan. Jadi saya akan hanya akan mencatatnya ke dalam inventory card dan jurnal untuk pencatatan cost of goods sold atau COGS. Nah, di sini kita langsung mengisi terlebih dahulu untuk nama perusahaannya. Nah, begitupun untuk jurnal-jurnalnya diisi juga. Nah, selanjutnya, di sini terdapat persediaan barang dagang per 30 November 2009, yang artinya ini adalah persediaan barang dagang akhir di bulan Desember, yaitu di periode sebelumnya. Karena kita kan akan membuat transaksi untuk bulan Desember, maka ini juga akan menjadi saldo awal di transaksi bulan Desember. Sini kita isi terlebih dahulu untuk nama persediaan yang pertama, yaitu portage. Nah, kemudian kita isi opening balance-nya, yaitu Desember 9 untuk tanggal 1 dengan deskripsi opening balance. Nah, di sini kita langsung masuk ke bagian saldo atau balance. Kita isi unitnya yaitu 20 dengan price per unitnya 16 juta. Sehingga amount-nya kita kalikan. Nah, kemudian persediaan kedua juga kita isi. Nah, jika sudah, kita langsung masuk ke transaksi yang pertama. Di sini adalah faktur yang dikeluarkan oleh PD Subur, perusahaan kita. Maka ini adalah faktur penjualan. Nah, harusnya kan kita catat ke dalam sales journal kan, karena ini penjualan kredit. Dan buku pembantu piutang. Namun kita langsung masuk ke bagian inventory card. Di sini kita masukkan untuk persediaan portage. Kita isi dulu tanggalnya, tanggal 6. Dengan nomor bukti F121. Di sini kita isi deskripsinya dengan sales, ada penjualan, kepada elektron komputer. Nah, kemudian karena ini penjualan, maka kita isinya ke bagian out dengan unitnya sebanyak 8 untuk persediaan portage. Nah, kemudian, jadi nih perlu diingat ya bahwa harga per unit yang kita catat ke dalam kartu persediaan ini asalnya itu bukan dari faktur di sini. Beda ya. Jadi faktur ini, nilai ini tidak dicatat ke dalam kartu persediaan. Nah, dari mana kita mendapatkan harga per unit ini? Nah, itu tergantung dari metode yang digunakan. Kita kan menggunakan FIFO ya, first in first out. Jadi barang pertama masuk, barang pertama keluar, dilihat dari saldonya. Cuman kan di sini cuman ada saldo ya. Cuman ada satu saldo yaitu 16 juta. Maka kita masukkan terlebih dahulu harga per unitnya 16 juta. Karena ini kan nilai COGS-nya ya, atau HPP. Jadi yang kita masukkan adalah nilai COGS atau HPP, yaitu harga dasarnya itu dari pembelian. Nah, kalau ini kan harga jual, beda kan? Karena di sini kan
kita jual 18.500 nih, dimana ini kelebihannya itu kan ada beban-beban, ada keuntungan yang ingin diperoleh, nggak mungkin kita jualnya juga seharga segini gitu. Jadi kemudian kita kalikan. Jadi jangan sampai salah untuk memasukkan price per unit ini. Kemudian untuk saldonya di sini karena penjualan kita kurangkan dengan price per unitnya 16 juta. Kemudian Q dikalikan Nah, kemudian kita lanjut ke persediaan kedua. Isi juga untuk persediaan kedua. Dengan price per unitnya dari sini yaitu 12.500. Dikalikan, kemudian dikurangkan saldonya 12.500. Nah, kemudian ini kan faktur penjualannya, maka kita akan mencatatnya ke dalam General Journal, mencatat COGS-nya nih. Kita catat dulu, ini Desember. Di sini berarti kita akan mendebit cost of goods sold dengan kreditnya adalah merchandise inventory. Nah, kemudian nih, kan seperti yang transaksi materi sebelumnya ya, saya menjelaskan bahwa kita untuk transaksi sebelumnya itu kita tidak mencatat COGS ini ke dalam jurnal karena kita belum mencatat inventory card untuk metode perpetual ini. Nah, kenapa begitu? Karena COGS ini kita mendapatkan dari inventory card ini, yaitu total dari total dari jumlah penjualan dengan menggunakan COGS-nya. Sini yaitu bagian amount di out. Kita tambahkan untuk dua persediaan tersebut. Sehingga COGS-nya adalah 190.500. Ini tinggal kaliin. Nah, ini adalah COGS-nya. Dan ini adalah harga jual. Berbeda kan? Ada selisih. Di mana selisihnya ini ada beban-beban dan ada keuntungan yang ingin diperoleh oleh perusahaan. Kemudian lanjut, nota kredit kita catat terlebih dahulu ke inventory. Nah, karena ini sales return, kita menjual barang. Barangnya dibalikin lagi, berarti kita terima barang kan? Nah, terima barang berarti kita di sini tetap di bagian out. Namun di sini kita beri minus karena return ya. Kalau return itu berarti minus. Naruhnya tetap di bagian out, tapi kita beri minus, jangan lupa. Dengan saldonya sama, kita lihat dari saldo dengan price per unit lihat dari saldo itu 15 juta. Kemudian dikalikan. Kemudian ini tinggal dikurangkan atau ditambahkan. Berarti kan 14 unit kan? Kan 12 ditambah dengan 2 atau 12 dikurang dengan min 2. Saldonya 16 juta. Price per unitnya dikalikan. Nah, kemudian persediaan kedua juga sama. Nah, kemudian kita catat ke dalam General Journal. Jangan lupa. Kreditnya adalah account receivable. Di sini ada PPN ya, jangan lupa. Berarti kita isi dulu dengan PPN outcome. Nih, return penjualan di sisi debit.
Kemudian kreditnya adalah merchandise, kreditnya adalah account receivable. Sini kita masukkan dari sales return-nya yaitu 52 juta. PPN-nya, PPN keluarannya itu 5.200.000. Ini ditambahkan. Nah, kemudian di sini kita COGS jangan lupa. Namun karena ini sales return, maka persediaan kita bertambah kan karena barang kita dibalikin lagi. Berarti kita mendebit merchandise inventory. Dan kreditnya adalah COGS. Nah, di sini lihat dari inventory. Nah, namun ini kan minus nih. Jadi kita hilangkan, langsung kita ganti aja 150 juta. Kemudian transaksi selanjutnya, terdapat faktur yang dikeluarkan oleh PT Samudra, yaitu perusahaan lain. Maka ini adalah faktur pembelian dan harusnya dicatat dalam purchase journal. Maka kita dan buku pembantu utang ya. Kemudian kita mencatatnya ke dalam inventory card. Kita isi. Karena ini pembelian, maka barang kita bertambah di bagian in kan, yaitu sebanyak 11 unit. Dengan price per unitnya, nah untuk price per unit ini kalau karena pembelian kita melihatnya di dalam faktur, namun kalau untuk penjualan kita melihatnya di bagian saldo di inventory card ya, bukan di bagian faktur. Tapi kalau pembelian dilihat dari faktur karena kan ini akan menjadi harga dasar dari COGS itu. Dan kita isi 16 juta. Nah karena ini kan harganya sama nih dengan yang saldo sebelumnya ya kan, maka kita dapat menggabungkannya karena harganya sama. Kita tambahkan saja. Nah, begitupun untuk persediaan yang kedua. Nah, karena ini penjualan ya, karena ini pembelian, maaf, ini pembelian, maka kita tidak perlu mencatatnya ke dalam general journal. Karena kan kita sudah mencatat merchandise inventory di purchase journal. Maka kita dapat langsung melanjutkan ke transaksi selanjutnya. Nah, selanjutnya ini adalah nota kredit yang dikeluarkan oleh PT Samudra, yaitu perusahaan lain. Maka bagi kita ini adalah nota debit. Dan harusnya kan dicatat ke dalam general journal. Namun kita catat dulu ke bagian inventory. Nah, di sini kita masukkan ke bagian in karena ini kan retur pembelian. Di sini namun kita bedakan yaitu minus dengan saldonya 16 juta. Nah, ini tinggal ditambahkan atau kalau itu berarti dikurangkan ya. Nah, di sini 16 juta. Oke. Langsung kemudian untuk persediaan kedua. Nah, kemudian kita catat ke dalam general journal untuk transaksi tanggal 11. Di sini karena ini adalah retur pembelian, maka kita akan mendebit akun payable dan mengkredit merchandise inventory karena persediaan kita berkurang. Dan di sini ada PPN nih, berarti PPN income. Karena kan ini pembelian ya, retur pembelian. Nah,
Nah, di sini kita masukkan untuk inventorinya 41 juta ya, harusnya. Di kredit 41 juta dan PPN-nya 4.100.000. Sehingga utang kita berkurang sebesar 45.100.000. Kemudian kita isi refnya. Nah, di sini adalah nota kontan yang dikeluarkan oleh PD Subur, maka ini adalah penjualan tunai ya, dan harus dicatat ke dalam cash receipt journal. Nah, kemudian kita catat ke dalam inventory card-nya untuk transaksi tanggal 13. Kemudian karena ini penjualan, maka berkurang barang dagang kita di out itu sebanyak 5, maaf. Dengan harga lihat di sini ya, yaitu 16 juta. Ingat, untuk penjualan dilihat dari saldo yang tertera di inventory card, yaitu saldo terakhir dari transaksi sebelumnya, yaitu ini ya, bagian ini, itu 16 juta. Kemudian untuk persediaan yang kedua, nah, kemudian kita mencatat COGS di general journal. Ini kita hitung dari inventory card-nya di sini ya. Amount dari penjualannya, total penjualan yang ada di inventory card-nya. Total COGS-nya. Nah, ditambahkan. Nah, kemudian transaksi selanjutnya faktur yang dikeluarkan oleh PD Subur. Makanya adalah faktur penjualan. Kita isi. Oh, ini ada kesalahan ya, harusnya 12.500.000. Dan ini harusnya unitnya 6 ya, maaf. Nah, seperti ini. Transaksi selanjutnya, di sini ada faktur dikeluarkan oleh PT Sumber Makmur. Ini adalah faktur pembelian. Harus dicatat ke dalam practice journal dan buku pembantu utang. Dan inventory card kita catat untuk transaksi tanggal 22. Dan di sini kita pembelian berarti barang kita bertambah di bagian in, yaitu 12 unit dengan harganya di sini lihat 16.200.000. Kemudian dikalikan. Nah, lihat kan di sini harga per unit dari transaksi dari saldo yang pada transaksi sebelumnya dengan transaksi pembelian ini, dia price per unitnya beda kan? Nah, karena beda, berarti kan dia beda barang ya, beda barang. Maka ini harus dibedakan, dipisah, tidak boleh digabung. Maka ini, apalagi ini menggunakan metode FIFO, maka dipisah ya. Kita masukkan dulu saldonya dari yang sebelumnya. Kemudian di bawahnya kita masukkan barang yang barunya, yaitu 12 unit dengan harganya 16.200.000. Dikalikan. Nah, jadi
di sini ada dua kategori, dua kategori barang untuk satu jenis persediaan. Tuh. Di sini harus berbeda karena price per unitnya beda. Ini berlaku untuk pencatatan dengan menggunakan metode FIFO dan LIFO. Harus dibedakan seperti ini. Nah, kemudian kita ke persediaan kedua. Kita isi. Nah, di sini juga berbeda kan, price per unitnya, maka kita pisahkan. Kita salin dulu yang sebelumnya. Dan kita masukkan yang baru di bagian bawahnya. Kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya. Faktur yang dikeluarkan oleh PD Subur, perusahaan kita, makanya adalah faktur penjualan. Ini penjualan, maka di bagian out yaitu 15 barang. Nah, di sini nih kita untuk menerapkan FIFO ini, metode FIFO. Dilihat ya, kan first in first out. Barang pertama masuk, barang pertama keluar. Dia di sini unitnya yang kita jual 15 unit. Ya kan? Di sini sebelumnya ini ada dua jenis unit. Ada dua kan? Yang dua itu kan yang bagian atasnya nih. Maka kita masukkan terlebih dahulu untuk barang yang pertama, yaitu 13. Dengan harganya 16 juta. Nah, dikalikan. Jadi, kita masukkan dulu barang yang pertama. Ingat ya, karena ini first in, first out. Nah, kemudian kan kita jual 15 nih. Ini baru 13, berarti kurang kan? Berarti sisanya adalah 2 barang dengan harga yang sesudahnya, yaitu 16.200.000. Kemudian dikalikan. Nah, jadi ini adalah kita menjualnya dengan dua harga, COGS gitu. Karena di sini ada 2 jenis barang. Jadi yang pertama kita punya 13 unit dengan COGS-nya 16 juta. Kemudian yang kedua 12 unit dengan COGS-nya 16.200.000. Nah, kita menjualnya sebanyak 15 unit kan. Berarti kita habiskan dulu nih yang pertama. Untuk unit yang pertama yaitu 13 juta kan. Berarti unit yang pertama dengan COGS 16 juta udah habis nih, ya kan? Nah, sisanya adalah 2 unit kan. Maka kita akan menggunakan saldo yang kedua dengan menggunakan price per unit yang kedua, yaitu 16.200.000. Maka sisanya adalah, yang ini kan berarti udah habis 13 nih. Berarti sisanya adalah 12 dikurang dengan yang ini 2. Dengan harga baru yaitu 16.200.000. Tuh, jadi perlu diingat first in, first out. Berarti barang yang pertama kita habiskan terlebih dahulu. Kita gunakan terlebih dahulu. Kalau misalnya barangnya masih kurang, maka gunakan harga barang yang selanjutnya, gitu, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, begitupun untuk persediaan yang di bawahnya ini ya, satelit. Nah, di sini dia menjualnya 10 unit. Kita habiskan dulu berarti barang yang pertama, yaitu 6 unit dengan 12.500.000. Sisanya berarti kan 4 ya, karena kita menjualnya sebanyak 10, berarti 4 dengan harga 12.600.000. Maka sisanya adalah 14 dikurang dengan 4 unit dengan harga 12.600.000. Dikalikan. Nah, jadi untuk ini dia tinggal satu barang lagi, satu barang doang. Yang pertamanya dia cuma satu barang nih, satu barang doang, satu harga. Nah, kemudian dia beli ada harga baru kan, jadi ada 2 harga, ada 2 barang dengan harga yang berbeda. Kemudian dijual lagi. Nah, dijualnya dengan menggunakan barang yang terlama, kan first in first out, barang pertama masuk, barang pertama keluar. Jadi barang yang lama ini dihabiskan terlebih dahulu, baru kalau misalnya dia masih kurang, kita ambil dari barang yang terbaru, barang yang selanjutnya. Tuh. Nah, selanjutnya kita isi ke jurnal.
sini kita tambahkan dari yang ini ditambah dengan ini, ditambahkan dengan ini, ditambahkan dengan ini. Pokoknya dihitung dari total penjualan yang menggunakan COGS ini semuanya. Kan di sini berarti 25 unit kan? Ini kan berarti 25 unit. Yang sini. Tuh, yang dihitungnya dari sini ya. Tidak bukan dari faktur. Kita masukkan. Oke. Dan transaksi terakhir yaitu faktur pembelian. Kita catat. Biaya. Di sini berarti barang kita bertambah, yaitu sebanyak 10 dengan harga 16.400.000. Nah, kemudian lihat nih, barangnya harganya udah beda lagi. Maka dibedakan juga. Kita masukkan dulu yang sebelumnya. Kemudian dikalikan dan dimasukkan barang yang terbaru. Jadi ada dua jenis barang. Kemudian yang kedua juga persediaan yang kedua. Kita bedakan juga karena ini harganya beda. Nah, kemudian sudah. Jadi ini sudah selesai kan transaksi terakhir, maka persediaan akhir dari transaksi selama bulan Desember ini adalah ini. Untuk kita plot sini. Jadi untuk persediaan portage ada dua jenis barang, yaitu 10 unit dengan harga 16.200.000 dan 10 unit dengan harga 16.400.000. Kemudian untuk satelit juga ada dua jenis barang, yaitu 10 unit dengan harga 12.600.000 dan 10 unit dengan harga 12.400.000. Jadi dengan metode FIFO ini dia dibedakan ya untuk harga. Jika harganya berbeda maka tidak bisa dicampur, tetap dipisahkan gitu. Oke, jadi perlu diingat untuk metode FIFO ini jika ada harga yang berbeda, harga pencatatan, harga beli misalnya masuk baru, itu harganya beda nih, maka dicatatnya untuk jenisnya berbeda. Nah, kemudian jika ada penjualannya menggunakan barang yang terlama dulu, barang yang sebelumnya dihabiskan terlebih dahulu. Nah, jika ada yang kurang baru menggunakan barang yang selanjutnya atau barang yang baru gitu. Oke, saya rasa cukup untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.